Kak Kori, bisa dijelasin kegiatannya hari ini ada apa? Hari ini kita ada kegiatan dari PT Mustika Ratu Tbk yang dimana memang sudah berpuluh tahun dari zamannya Ibu Muriati Sudibyo, Ibu Putri Wardani, Ibu Anjani yang sudah berjuang untuk mempertahankan produk lokal asli Indonesia. Dan kali ini yang sedang dipromosikan itu adalah body serum dan juga lotionnya, yang dimana memang memiliki wangi-wangi atau fragrance yang bau-bau khas Indonesia. Jadi bunga-bunga Indonesia seperti melati, sedap malam, lalu juga ada kopi, dan ada yang best banget itu adalah zaitun. Gitu ya, khususnya untuk cocok untuk para masyarakat Indonesia yang mungkin kulitnya kering atau mungkin kulitnya juga kurang gizi, dan tentunya aman banget untuk seperti saya mungkin yang punya penyakit autoimun yang sensitif sekali kulitnya. Ini sangat cocok sekali untuk para penyintas autoimun. Pak, mungkin penting apa sih Kak perawatan tubuh baik kulit, wajah untuk Kak Kori? Kalau saya sangat penting sekali ya, karena kebetulan saya sendiri penyintas autoimun, yang dimana memang menjaga kesehatan kulit itu sangat penting, karena orang autoimun itu biasanya memang kulitnya kering atau terkena eksim atau gatal-gatal yang disebabkan karena kering ataupun mungkin ada bakteri ya yang nempel di kita, karena kan namanya orang autoimun antibodinya tidak melindungi diri kita sendiri ya. Dan di samping itu juga kalau saya sekarang sudah bisa survive dari lupus itu sendiri. Kalau orang lupus kan nggak boleh kena paparan sinar matahari, jadi kalau saya sekarang udah boleh, tapi tentunya saya nggak boleh lupa pakai sunscreen gitu, karena biar tidak menyebabkan seperti kanker ataupun gangguan kulitnya. Jadi penting banget ngerawat kulit. Oke, Kak, beberapa waktu lalu Kak Kori pernah bilang selamat dari koma kalau nggak salah. Itu Iya. ya, itu tahun berapa, boleh diceritakan? Seumur hidup saya sekarang akhirnya saya udah kena koma 5 kali. Itu starting dari tahun setelah Putri Indonesia ya, setelah pulang dari Miss Universe di tahun 2010. Terus waktu saya pengobatan di Korea, di Indonesia berarti sekitar 3 kali, di Korea 1 kali, dan yang terakhir kemarin 3 bulan yang lalu itu sekitar 3 harian lah. Support keluarga sendiri mungkin sama. Kalau support keluarga sendiri tentunya karena saya udah nggak punya orang tua, dan ibu saya juga meninggal karena penyakit autoimun, kena vaskulitis, pecah pembuluh darah di bagian ginjal karena autoimun. Jadi saya cuma punya kakak saya satu-satunya yang dan kakak ipar saya, dan juga ponakan-ponakan saya yang selalu mendukung keluarga, dan keluarga besar juga cukup mensupport ya. Tapi tentunya kalau kita sebagai orang autoimun itu memang harus ada orang yang dekat dengan kita, tapi bukan berarti kita itu harus selalu mengeluh tentang sakit kita, tapi kita juga harus menjadi support system untuk orang yang sudah mensupport kita. Itu adalah sebagian proses dari penyembuhan. Akhirnya yang bisa bikin bertahan sampai saat ini, mungkin sekarang sudah sembuh atau? Lupusnya sudah stabil, tapi saya ada satu autoimun lagi yang namanya inflammatory bowel disease, jadi radang usus ya bisa dibilang. Tapi radang usus autoimun, kalau misalnya disamakan dengan cancer, udah sama dengan stadium 2. Nah, terus karena kemarin saya terkena lupus, saya sempat terkena 13 organ yang rusak. Nah, kemarin pas dicek, organ itu udah baik semua, kecuali satu, radang otak saya sama panggung rahim. Awalnya mungkin selain dari genetik ibu, mohon maaf, mungkin awalnya apa sih Kak? Dari obat kah atau dari? Kalau dilihat sih sebenarnya kalau genetik saya ternyata dulu waktu kecil pernah katup jantungnya nggak tertutup. Nah, itu salah satu penyebabnya. Salah satu tanda-tandanya. Lalu ada alergi seperti alergi kulit atau batuk dan alergi debu dan sebagainya. Terus penyebab lainnya adalah mungkin salah satunya adalah stres yang cukup tinggi. Pada saat itu waktu itu saya baru lulus SMA, terus udah gitu kuliah kan pasti baru-baru kan kita stres ya, beradaptasi dan lain sebagainya. Nggak lama saya jadi Putri Indonesia juga.
mengemban tugas selama 1 tahun, hampir 2 tahun lah ya, sampai ke Miss Universe. Terus pulang ya dengan berbagai hantaman-hantaman, mungkin media juga semua udah tahu gitu. Itu yang memicu saya bisa stres. Dan tapi sebelumnya, waktu sebelum saya menjadi Putri Indonesia di SMA, saya sebelumnya kan atlet nasional pencaksilat. Nah terus di stop nih sama ibu saya gitu. Ternyata 2 minggu kemudian disitulah pingsan pertama saya. Jadi ternyata karena sirkulasi darah. Jadi orang autoimun itu ternyata sirkulasi darahnya itu harus seperti atlet lah istilahnya, yang olahraga terus gitu ya, untuk memompa darah, jantungnya juga harus bagus. Nah tapi ternyata pada saat di stop itu malah menjadi manifestasi baru gitu. Terus ya. Berarti mulai gejalanya di saat 17 tahun ya kalau nggak salah, 16 tahun sebelum Putri Indonesia. Untuk mentalnya sendiri saat itu gimana? Kaget sih, karena kan sakit kepala hebat, terus pingsan ya. Terus waktu itu dibilangnya masih kental darah, dan kekurangan protein C dan S. Jadi minum obat nih, terus udah sembuh. Pas waktu ikut Putri Indonesia juga sehat gitu. Terus ternyata pas saya sebelum berangkat ke Miss Universe itu pingsan lagi, sama masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Ya harus dimotivasi ya gitu. Saya waktu itu motivasinya adalah mungkin kalau ini akhir dari hidup saya gitu, karena sempat shock dan kaget. Dibilangnya lupus gitu, sedangkan lupus itu kan nggak ada obatnya gitu. Jadi kita sebagai anak-anak usia 17 tahun lah, saya 17 tahun, 18 tahun jadi Putri Indonesia, kayaknya beban yang cukup besar ya, yang dimana saya tuh lagi mengejar mimpi dan cita-cita saya, tiba-tiba saya harus dikasih ujian sakit, dan sakitnya juga bukan sakit yang main-main gitu. Jadi ya udah, ngejalinnya gimana gitu. Berarti sampai saat ini masih konsumsi obat atau memang herbal, atau memang kan darahnya harus cepat, berarti butuh adrenalin, mungkin olahraga atau apa? Jadi hormon-hormon itu harus dijaga. Salah satunya adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Nah, untuk orang autoimun kayak saya, kortisolnya justru malah sangat rendah. Jadi kalau orang stres kan kortisol tinggi banget. Nah, kalau ini saya rendah sekali gitu. Jadi antara mood sama stres itu kayak kita tuh ngambang di awang-awang kayak gitu. Sorry tadi pertanyaannya gimana, Mas? Kan tadi kakaknya bilang darah harus mengalir, berarti kan adrenalin harus kenceng, mungkin ada olahraga lain. Jadi tadi salah satunya adalah menjaga hormon kortisol, menjaga hormon-hormon yang bikin happy, yang bikin senang kayak gitu. Salah satunya adalah olahraga. Tapi olahraga yang saya boleh sekarang itu baru boleh jalan 10.000 langkah. Nah, makanya per hari 6.000 sampai 10.000 langkah. Ya kalau boleh seminggu tuh 5 kali lah. 50. Tapi untuk beginners banget yang belum bisa sanggup, mereka bisa melangkah mungkin 100 sampai 1.000 langkah aja tuh udah bagus banget. Kalau saya tentunya harus step by step ya. Satu, olahraga itu penting untuk menjaga mental, menjaga sirkulasi darah kita. Lalu saya tadi pertanyaannya ada masih mengkonsumsi obat atau tidak. Saya obat kimia sudah tidak untuk autoimun. Jadi saya sudah tidak meminum steroid, tapi saya masih minum obat untuk si ususnya gitu. Terus saya dibantu dengan obat-obat herbal ya.